Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah 5 ciri proposal yang langsung di ACC. Baik teman-teman sekalian, pada saat akan mengajukan proposal, tentu harapan dari teman-teman adalah proposalnya ini langsung di ACC gitu ya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman supaya proposalnya walaupun misalnya tidak langsung di ACC, ya minimal 1 kali aja lah revisinya gitu, jangan sampai bolak-balik. Nah, carilah sebab-sebab supaya proposalnya itu langsung diterima oleh dosen pembimbing. Jadi kita tidak usah mengeluh atau ketakutan bahwa kalau direvisi mengeluh, kalau mau mengajukan ketakutan direvisi. Jadi pertama yang harus dipahami adalah mari kita cari sebab-sebab yang membuat dosen itu tidak akan menolak proposal kita ya. Kalaupun ada revisi lah sedikit lah, kalau sama sekali mungkin tidak mungkin lah yang namanya kita berbeda disiplin ilmu, berbeda pengalaman, dari umur aja udah beda, dan dari status kita sebagai mahasiswa, kemudian dosen pembimbing adalah punya kemampuan dalam bidang keilmuan ya, ahli, ya tentulah pasti ada masukan-masukan untuk perbaikan proposalmu. Jadi intinya sekarang pada konten ini saya ingin mengajak teman-teman, yuk kita cari sebab-sebabnya dan lakukan yang terbaik, langkah-langkahnya, sehingga pada saat mengajukan proposal langsung diterima gitu ya. Jadi proposal penelitian adalah merupakan usulan ya, dalam menyelenggarakan penelitian. Dalam hal ini adalah teman-teman akan menulis skripsi misalnya ya. Jadi bagaimana caranya agar proposal itu tidak ditolak ya? Berarti ya proposalnya harus menarik ya. Jadi dari tampilannya aja sudah menarik gitu ya, apalagi misalnya isinya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita menampilkan proposal yang menarik. Nah, menarik itu biasanya adalah dari sajian yang terlihat. Kalau proposal itu kamu sampaikan secara offline ya, tatap muka, tentu kan itu dijilid ya, rapih gitu ya. Kemudian nah, bagaimana kemasan jilidnya itu, covernya dan sebagainya itu harus menarik. Mungkin ada teman-teman yang dosen pembimbingnya sekarang sudah mulai mau melakukan tatap muka, misalnya proposal itu harus dijilid misalnya. Tapi sebagian besar masih dikirim lewat email misalnya. Nah, itu pun tetap harus memperhatikan bagaimana cara kita membuat proposal itu menarik. Yang pertama ya, menarik yang pertama adalah judul. Judulnya itu harus yang menarik, yang aktual ya, aktual yang sesuai dengan program studimu. Jadi jangan keluar dari koridor program studi ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menarik itu adalah biasanya terlihat dari format penulisan, enak dibacanya gitu, nggak, maaf ya bahasa mudahnya, nggak ngerenyak, nggak bertumpuk-tumpuk gitu, kayaknya padat-padat gitu, berantakan, urutan-urutannya, numerikalnya tidak teratur, mana yang harus menggunakan huruf kapital, mana yang tidak, kemudian sub-subnya juga tidak teratur, ada nomor-nomor yang berulang, misalnya ada nomor 1 kemudian subnya nomor 1 lagi gitu ya. Itu pelajari dengan baik format penulisan sehingga ketika dosen melihat enak dilihatnya. Itu yang kedua, jadi perhatikan ya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan kaitan dengan format penulisan tadi, memperhatikan sistematika penulisan yang berlaku di kampus masing-masing. Jadi jangan seenak sendiri. Jadi kalau misalnya kamu punya teman dari kampus lain, kemudian sama-sama mengerjakan skripsi, itu tetap harus memperhatikan pedoman penulisan yang dikeluarkan oleh kampus masing-masing. Jadi jangan sampai kita menggunakan pedoman dari kampus yang berbeda ya. Jadi itu perhatikan
Karena kalau sudah berbeda, dosen juga ini apaan kok beda gitu ya. Karena kampus kita nggak pakai format seperti ini misalnya. Kemudian yang keempat, nah ini jangan lupa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Menggunakan ejaan yang disempurnakan, pelajari dengan baik. Pengalaman saya membaca skripsi gitu dari mahasiswa, itu kebanyakan penggunaan bahasa Indonesianya kurang memperhatikan kaidah ejaan yang disempurnakan. Juga penggunaan kata depan, kata sambung, kemudian kalimat majmuk dan sebagainya itu berantakan gitu ya, nggak enak dibacanya. Jadi perhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Dan jangan lupa tanda baca juga diperhatikan. Jangan pernah menganggap sepele penggunaan tanda baca. Salah menggunakan tanda baca, salah maknanya, yaitu yang keempat. Yang kelima, isinya harus bermutu ya. Jadi setelah melihat formatnya menarik, sistematika sudah sesuai, nah sekarang sampai di isinya. Isinya harus bermutu gitu. Nah, isinya itu adalah yang pertama, kalau di bab 1 latar belakang masalahnya, fokus, jelas. Ini sudah ada videonya banyak tersedia tentang bagaimana cara membuat latar belakang masalah. Kemudian perumusan masalahnya fokus ya ke masalah penelitiannya. Apakah yang pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Kemudian dukungan teori di bab 2 itu juga relevan dengan judulmu yang kamu buat, kamu pilih sesuai dengan program studi. Jadi dia kemana-mana udah fokus gitu ya. Dan mengenai bagaimana cara membuat kerangka teori di bab 2 juga saya sudah menyediakan beberapa videonya. Dan kemudian yang berikutnya bagian D adalah menentukan metode dan teknik penelitian yang tepat. Yaitu perhatikan apakah nanti mau observasi, mau eksperimen, mau pakai wawancara, itu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya sesuai dengan jenis data yang akan teman-teman peroleh. Kemudian daftar pustakanya juga lengkap. Ada buku teks, ada hasil penelitian, mungkin skripsi, tesis atau disertasi, mungkin dari jurnal internasional, jurnal nasional, kemudian dan lain-lain referensi yang aktual. Jangan lupa perhatikan tahun terbit, jangan sampai terlalu lama, jangan cetakannya sudah kadaluarsa. Jadi kalau kamu misalnya akan menulis dari buku teks, perhatikan, cari informasi apakah buku itu ada edisi revisinya enggak. Kalau ada, revisi keberapa? Kan ada buku yang ada edisi revisi, kemudian ada edisi revisi ke-1, ke-2, ke-3 gitu kan. Nah jadi carilah yang paling akhir, berarti itu sudah diperbaiki oleh penulisnya gitu ya. Jadi begitulah teman-teman sekalian. Kalau kita ingin proposalnya itu tidak dibalikin lagi, direvisi lagi, kemudian teman-teman tidak menyiapkan mental untuk menerima proses revisi, kan jadi nanti males jadi bergerak ya, majunya itu jadi sangat lambat kemajuannya maksud saya. Nah, hal ini tentu saya kan ingin membantu teman-teman ya, jangan sampai proposalmu malas gitu diterima oleh, maksudnya begini, jangan sampai proposalmu itu tidak menarik membuat dosen pembimbing malas membacanya karena tadi formatnya tidak sesuai dengan kampus teman-teman, tulisannya berantakan ya, sistematikanya nabrak-nabrak margin, bikin tabel nabrak margin kiri, margin kanan, tabel diputus, ada setengah di halaman yang ini, setengahnya di halaman berikutnya, sehingga informasi tidak utuh. Coba perhatikan, banyak yang seperti itu, kurang perhatiannya. Jadi pembuatan tabel jangan menerobos margin ya. Jadi berbuatlah secantik mungkin. Jadi kalau orang lihat, ih asik gitu, pengen baca. Jadi kesimpulannya, pertama,
buatlah sajian yang menarik, sehingga ketika sajian yang menarik, dosen ingin baca ke dalamnya, ingin baca isinya. Kalau belum apa-apa, formatnya sudah kurang menarik, tambah lagi judulnya juga kurang menarik, tidak sesuai dengan program studimu, ya males bacanya secara keseluruhan ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menghindari semuanya itu. Baik, kata kuncinya, yuk kita cari sebab-sebab supaya proposalmu itu jangan sampai dicuekin gitu ya. Carilah sebab bagaimana caranya supaya dosen tidak akan menolak proposalmu. Tadi sudah saya sampaikan ya. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman bisa menyampaikan proposal yang sangat menarik. 1 kali datang, direvisi sedikit, 2 kali langsung disetujui di ACC. Naik deh seminar proposal, naik lagi ke pelaksanaan penelitian. Kan asik seperti itu. Jadi progresnya cepat. Baik teman-teman sekalian, demikian apa yang ingin saya bantu untuk teman-teman. Semangat terus, jangan ragu untuk bertanya kepada dosen, kepada mentor dan sebagainya, supaya kamu dapat menyajikan proposal yang menarik dan kamu cepat melaksanakan penelitian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.